Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi dalam kajian-kajian yang merupakan lanjutan dari kemarin ya. Jadi kemarin itu seri 1 ya, belum bisa kita selesaikan. Semoga kita selesaikan sekarang menjadi seri kedua. Seri 2 ya. Tajuknya tetap ya, kita melanjutkan hebatnya Markus bisa melihat Allah dan orang Kristen percaya ya. Kemarin sudah aku jelaskan Keluaran 3:20, Quran surat Al-A'raf surat 7 nomor ayat 143 itu substansinya sama, tidak ada yang melihat Allah ya. Karena apa? Dia akan mati, binasa, begitu ya. Kemudian aku tambahkan di Keluaran Keluaran 36 ya. Di sini ya. Keluaran 36 ya, Keluaran 36. Di sini Musa itu takut memandang wajah Allah. Takut memandang wajah Allah. Karena apa? Ya karena ini konsekuensinya mati ya. Jadi di Keluaran 36 ya, sebagai tambahan referensi, Musa itu takut memandang wajah Allah. Karena apa ya? Karena takut ini seperti bagaimana orang Israel mensikapi ya, dengan rasa takut juga. Jadi mereka tidak berani gitu loh. Mereka punya keyakinan itu, punya kepercayaan itu tentunya berdasarkan firman yang telah disampaikan kepada mereka ya, seperti ini. Tidak ada ya, tidak ada yang bisa melihat wajah Allah. Memang kalau kita pikir secara sederhana aja ya, jangankan melihat wajah Allah, melihat matahari yang ciptaan Allah saja kita tidak bisa ya. Bagaimana kita mau melihat wajah Allah? Tentunya sesuatu yang secara logis juga tidak mungkin, dan secara alkitabiah juga tidak mungkin ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke sana, aku akan memberikan ya jawaban meskipun tidak secara panjang lebar, secara sekilas saja ya, atas komen-komen yang masuk. Karena kalau kita bahas secara panjang lebar nanti jadinya satu video tersendiri ya. Satu video tersendiri. Pertama dari komentar huruf A. Istilahan Allah ya. Jadi menurut komentar kawan kita dari huruf A ini, dia berpendapat atau mengira atau bagaimana itulah, menurut dia atau menurut perkiraan dia yang dimaksud bahwa Muhammad itu lebih dahulu ada, kemudian ada Allah, itu maksudnya istilahan Allah gitu. Aku sih nggak ada masalah kalau memang begitu, berarti kan eksistensi Allahnya diakui gitu loh. Ya, hanya namanya muncul kemudian, nggak ada masalah. Tapi eksistensi Allahnya kan diakui kan, nggak ada masalah aku. Sama dengan Bapa, panggilan Bapa itu adanya setelah di era Perjanjian Baru oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus ya. Jadi Kanjeng Nabi Isa itulah mempopulerkan nama atau panggilan kepada Allah itu dengan menyebutnya Bapa. Begitu. Di Perjanjian Lama itu tidak muncul diksi Bapa itu. Makanya nanti ada di Perjanjian Baru itu ada Allah Bapa. Dan ini kalian harus ngerti kenapa ada Allah Bapa tapi tidak ada Allah Anak.
Yang ada anak Allah. Jadi Yesus itu anak Allah, bukan Allah anak. Karena kalau Allah anak, meskipun dia anak, tapi dia Allah. Tapi kalau anak Allah belum tentu Allah. Gitu loh. Seperti yang aku jelaskan kemarin, nanti pertarungannya apakah Allah itu proper name atau nama jenis, gitu loh. Seperti kamu punya nama, katakanlah namamu itu Chandra, maka anaknya Chandra itu mesti bukan Chandra, gitu loh. Ya, baru itu yang bisa aku sampaikan ya secara sekilas saja. Jadi kalau memang itu istilahan ya enggak apa-apa. Tapi satu syarat eksistensinya diakui kan. Eksistensi Allahnya itu. Karena kalau sebagai istilahan juga di Perjanjian Baru juga begitu. Istilah Bapa sebagai panggilan kepada yang Maha Agung ya, yang absolut, yang menciptakan langit dan bumi itu muncul setelah Yesus. Di era Moses, berikut mundur ke belakang, nanti sampai Abraham itu tidak muncul, ya. Oke, sebentar aja, yang penting aku kasih jawaban. Kemudian di huruf itu tadi huruf A ya, ini kemudian di komentar di huruf S ya, tawar menawar dengan Allah, ya. Tawar menawar dengan Allah ini kan begini hadisnya itu Isra Mi'raj. Terus mendapat perintah sholat 50. Terus dapat advice dari Kanjeng Nabi Musa atau Moses. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad naik lagi ya. Jadi dianggap peristiwa itu seperti teh celup, naik turun gitu ya. Minta diskon sama Allah, tawar menawar. Hadisnya kan begitu. Terus akhirnya dari 50 menjadi 5. Nah, ini seperti yang bertanya teman Kristen. Ya silakan Anda bertanya kepada teman Islam yang percaya terhadap hadis itu, ya. Meskipun hadis itu sahih berdasarkan aturan-aturan yang disepakati secara mainstream ya. Itu kalau nggak salah itu Muslim ya, hadis dari riwayat Muslim itu sahih ya. Tapi secara logika nalar, mohon maaf saya tidak bisa menerima itu hadis, ya. Jadi kalau teman Kristen mau menggunakan itu sebagai bahan diskusi, silakan Anda cari orang Islam yang percaya terhadap itu hadis. Kalau aku tolak. Kenapa aku tolak? Karena yang namanya Kanjeng Nabi itu mengajarkan kita untuk sami'na wa ata'na. Jadi apapun yang diperintah Allah, maka kita taat. Tidak ada posisi untuk saling tawar-menawar. Al-Quran mengatakan begitu. Bagaimana mungkin sebuah hadis akan meruntuhkan Al-Quran? Ya. Tapi monggo silakan, ada kok dan bahkan banyak teman-teman Islam yang percaya terhadap itu hadis. Ya, jadi itu untuk teman Kristen. Berikutnya perjalanan ke langit Mi'raj Sidratul Muntaha, yaitu di huruf A ya. Kalau nggak salah ada teman komentator Islam juga menanyakan tentang perjalanan ke langit ya, sama dengan Sidratul Muntaha, tapi yang dia tanyakan itu tentang surat An-Najm. Maka ini sekaligus aku jelaskan. Perjalanan ke langit ya, aku kan sudah bikin video mana ada manusia bisa hidup di langit. Jadi itu aja jawabanku, kamu tonton videonya ya. Kamu nonton videoku yang berjudul tidak ada manusia hidup di langit. Jadi kalau Yesus sekalipun yang katanya hidup di langit nanti mau turun lagi itu tidak mungkin ya, tidak ada kehidupan di langit. Jadi itu yang aku sampaikan ya. Tapi kalau kamu mau mendiskusikan silakan tanya kepada teman-teman Islam yang masih percaya ada kehidupan di langit. Karena Al-Quran mengatakan di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan di bumi itu kamu dibangkitkan. Tidak ada kehidupan di langit. Karena segala prasarana kehidupan itu disiapkan di bumi, bukan di langit. Oke. Kemudian ini dari huruf S. Allah di luar logika. Iya benar, Allah di luar logika. Tapi yang di luar logika itu yang mana? Aku sudah jelaskan tentang logis ya. Logis itu ada irasional, tidak masuk akal, rasional masuk akal, dan transrasional, melampaui akal. Ya, jadi
sebetulnya sudah aku jelaskan sih ini ya. Kita berbicara tentang logik ya, itu begini. Ya, tentang logik itu begini. Nampak sini, Le? Ya. Ini kawasan 1 dibagi 0 ya. Ini kawasan 1 dibagi 1 ya. Ini kawasan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 ya. Kawasan 1 dibagi 0 apa? Ini melampaui logika. Logis kita itu harus dimaksimalkan. Tetapi bagaimanapun dia ada kemampuan, ada keterbatasan, ada batas-batas tertentu yang sudah tidak mampu dijangkau akal. Maka dia dikatakan sebagai kawasan 1 dibagi 0 ya, tak terhingga. Tapi ada lagi kawasan yang seperti orang Kristen bilang 1 tambah 1 tambah 1 1, jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, berapa Allah tetap 1. Ini kawasan tidak masuk akal. Ini kawasan masuk akal. Ya, ini kawasan irasional, rasional, transrasional. Nah, kalau dibilang tadi oleh komentator Kristen ini di huruf S tentang Allah tidak masuk, Allah di luar akal. Ya benar, tapi di luar akal yang ini. Yang ini bahkan harus di luar akal. Jadi Allah itu harus masuk ke dalam dua ini. Masuk akal ya. Kawasan 1 dibagi 1 ya. Sama kawasan yang melampaui akal 1 dibagi 0. Dia tidak boleh kawasan yang tidak masuk akal ini. Ya, tidak boleh. Kalau dia di luar akal, ya dia di luar akal yang ini, yang transrasional. Tapi dia juga harus memenuhi kriteria yang masuk akal ini. Ya, itu sudah aku jelaskan, videonya sudah ada, silahkan tonton. Ini hanya mengulas saja. Sebetulnya kalau kalian mencermati video-videoku itu secara cermat, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak muncul lagi ya. Jadi mengulang. Makanya kalau ada teman-teman Kristen yang tidak aku respon, aku biarin saja karena itu sudah aku jelaskan. Ya, kan tidak menjadi sesuatu yang progresif kalau aku mengulang, ditanyakan lagi, mengulang lagi, menjawab lagi, tanya lagi, menjawab lagi gitu. Dia tidak progres ya. Aku mau kajian ini progres yang sudah ya sudah. Jadi kalau aku nggak jawab itu berarti sudah dijawab. Yang ditanya berulang-ulang itu tentang bagaimana Tuhan punya anak sedangkan dia tidak punya istri, itu sudah dijelaskan berkali-kali sampai panjang lebar ya. Itu salah satu contoh ketika pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Kristen tidak aku respon, itu karena sudah dijawab, tinggal lihat aja videonya ya. Berikutnya apa ini? Langit ketujuh, nggak jelas ini pertanyaannya ya. Berikutnya kesaksian ya. Ini di huruf R, kesaksian. Ini sebetulnya nggak nyambung, tapi nggak apa-apa lah. Kesaksian itu sudah aku jawab di Facebook 5 tahun lalu. Kalau di YouTube belum, nanti satu saat akan aku jawab. Jadi sahada itu kesaksian, masalahnya apa yang disaksikan di situ nanti jelasnya ya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi. Masalahnya ngerti nggak? Ini untuk semua ini, untuk Islam, untuk Kristen. Ngerti nggak yang disaksikan itu apanya? Gitu ya. Itu dulu yang aku beri komen dan aku jawab memang tidak sepenuhnya ya, hanya sekilas-sekilas saja. Kalau aku jawab sepenuhnya nanti jadi satu video sendiri ya. Jadi kesaksian nanti aku jawab, bikinkan video tersendiri lah. Tapi setidaknya aku sudah memberikan sebuah kisi-kisi ya. Menurut kalian kira-kira yang disaksikan itu apanya? Kan ada kesaksian, ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Lah yang disaksikan itu apanya? Ya. Kan kita sudah jelas Allah tidak bisa dilihat, mati lihat Allah. Al-Qur'an begitu, Keluaran begitu, perjanjian lama begitu, perjanjian terakhir begitu, nanti kita lihat di perjanjian baru. Ya. Jadi ini perjanjian terakhir ini Keluaran. Al-Qur'an Keluaran perjanjian lama. Al-Qur'an perjanjian terakhir. Ini nanti perjanjian baru, kita mau nukil sekarang ini ya. Dan untuk yang surat An-Najm nanti aku bikinkan video tersendiri supaya kalian paham ya.
supaya kalian paham, kalian mengerti. Karena apa? Setiap orang ditanya, dari mana Al-Quran mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu Mi'raj, bukan Isra, Mi'raj. Selalu berulang dan berulang yang disampaikan adalah surat An-Najm. Itu buktinya kalian tidak bisa memahami surat An-Najm secara tepat, ya karena memang wajar. Karena apa? Catatan-catatan klasik menafsirkan surat An-Najm itu seperti yang apa kalian pahami sekarang ini. Tapi itu kan penafsiran. Boleh nggak orang beda penafsiran? Gitu loh. Ya. Oke. Itu yang bisa aku komentari dari sekian banyak komentar yang masuk ya. Tentunya mohon maaf kalau tidak atau kurang memuaskan, nanti bisa kita lanjut lah ya. Atau memang kalau ada waktu kita bikin video itu sendiri. Tapi setidaknya sekarang aku mau melanjutkan ini ya. Ini keluaran ini di perjanjian lama. Keluaran ini perjanjian lama. Al-Quran ini perjanjian terakhir. Nanti kita lihat apa kata perjanjian baru. Apakah ada yang bisa melihat Allah ya? Perjanjian baru ya. Jadi ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada perjanjian terakhir. Perjanjian terakhir itu Al-Quran, karena setelah itu tidak ada perjanjian lagi ya. Perjanjian lama itu apa? Torah dan berikutnya. Perjanjian baru itu apa? Injil dan berikutnya gitu. Oke, sekarang kita lihat, kita urut saja ya, mulai Yohanes 1:18 ya. Yohanes 1:18. Langsung ya. Kita langsung ke sumber asli ya. Ini sumber asli ya. Ini sumber asli, maksudnya asli dalam kata otoritasnya dia lebih tinggi daripada sejarah, karena ini diimani sebagai kitab suci. Kalau sejarah kan tidak pernah diimani secara kitab suci ya. Jadi aku asli merujuk apa yang diimani oleh teman-teman Kristen sebagai kitab suci. Berapa ini? Yohanes 1:18. Kita lihat apa sih kata Yohanes 1:18 ini ya. Yohanes 1:18. Begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sudah jelas ya? Tidak ada yang melihat Allah. Tuh. Jadi dikatakan di sini tidak ada yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Ya. Di sini tidak ada yang pernah melihat Allah. Aku bacakan lagi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa dia? Yesus. Yesus mengatakan tidak ada yang pernah melihat Allah, itu tidak ada. Ya. Seperti aku bilang tadi, kalau Yesus mengatakan Bapa, itu berarti yang dimaksud Allah. Ya. Di era perjanjian lama itu tidak muncul. Munculnya di era perjanjian baru setelah Yesus, Bapa. Tapi eksistensi dia yang dipanggil Bapa itu sudah ada. Kan dia Alfa Omega, wal awalu wal akhiru. Gitu, ya. Oke. Sekarang kita ke Yohanes 5:37. Ya. Yohanes 5:37. Kita lihat di sini apa katanya ya. Yohanes 5:37. Oke. 37 ya. 37. Bapa. Nah, ini dia panggil Bapa kan, Yesus panggil Bapa. Gitu loh.
Sama seperti kalau dianggap bahwa istilah sebagai istilahan bahwa Allah itu adanya setelah kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, ya monggo saja, tetapi kan eksistensinya sudah ada sejak dahulu kan. Sama saja Bapak. Contohnya di surat ini, Bapak itu istilahnya itu setelah Yesus jadi nabi dipakai untuk menyebut Allah ya. Nih 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak kamu lihat. Ya. Rupanya itu tidak kamu lihat. Suaranya tidak, rupanya pun tidak. Kan sudah clear ini, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh ayat-ayat yang sudah kita nukil sebelumnya. Ya. Jadi aku ulangi lagi. Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Raine gitu. Raine gitu, wajah itu nggak pernah kamu lihat. Ya. Nanti teman-teman Islam ini mumpung ingat, kalau kalian baca Al-Quran tentang wajah Allah itu pandanganmu, pemahamanmu seperti apa? Ya, supaya nggak ikut blow on kamu. Apa menurutmu ini wajah ini wajah Allah itu abadi, itu ini seperti ada mata, ada hidung gitu? Ya. Jadi jangan terjebak physically kalau sudah berbicara dengan atau tentang Allah. Ya. Allah itu tidak bisa didekati dengan pendekatan-pendekatan fisik, dia metafisik. Makanya kalau kamu, ini kan pertentangan-pertentangan dalam Islam juga ada. Ya. Wajah Allah itu yang dimaksud itu apa? Apa terus raine kaya aku iki kaya raimu kuwi, ana motone, ana irung, ana cangkem, ada pipi, ada batuk, ada hidung, ada mulut, ada dagu gitu. Ya. Kalau pemahamanmu mengikuti pemahaman kekristenan yang dari mana dimensi yang transenden ditarik secara fisikly, yo bubar kon. Ya. Makanya kamu sekarang aku kasih tahu, kalau ada kata, ada diksi dalam Al-Qur'an wajah Allah, itu artinya pandangan Allah. Pandangan Allah. Kamu ngerti pandangan enggak? Ini pandangan Allah ini. Nih, pandangan Allah tuh ini, Al-Qur'an ini. Makanya kalau kita ada sebuah tajuk sudut pandang. Nah, itu sudut pandang itu artinya pendapat. Ya, pemahaman seseorang bagaimana. Oke, Pak, kami persilakan untuk menyampaikan pandangannya. Nah, itu menyampaikan pendapatnya. Kalau di Allah, ini pendapat Allah atau pandangan Allah itu Al-Quran, ilmu Allah. Ini ilmu Allah, ini pandangan Allah. Jangan wajah terus kamu kira ada hidungnya seperti kamu, ada matanya, ada gitu. Ya. Jadi sekalian ini supaya yang Islam juga lebih pinter. Kalau yang Kristen ya terserah, kalau mau tetap goblok ya silakan saja. Kalau mau pinter ya dengar kajian ini, ikuti. Kan nggak ada paksa-paksa di sini, ya. Mau kamu goblok mau nggak itu kan hak kamu. Ya. Aku hanya menyampaikan kebenaran dan aku bertanggung jawabkan ini Alkitabnya. Kalau kamu nggak terima, lawan sendiri itu Alkitabmu. Aku nggak berani mengada-ngadakan. Ya. Yohanes 5:37, Yohanes 1:18 mengatakan kesimpulannya tidak ada yang bisa melihat Allah. Ya. Kalau kamu mau bantah sendiri kitabmu. Oke, aku ulangi. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Clear ya? Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke, sekarang kita beranjak ke agak mundur lagi, 1 Yohanes 1
Yohanes 4:12 ya. Kita agak mundur ke belakang lagi ya. Mumpung aku ingat tadi sudah aku sampaikan, tapi aku jelaskan lagi. Untuk teman Islam yang bertanya tentang surat An-Najm, nanti aku bikinkan videonya tersendiri ya. Yang tentang Mi'raj juga nanti aku bikinkan videonya sendiri ya. Sabar dulu ya, semoga waktunya tiba nanti. Oke. Apa nih sekarang? 1 Yohanes 4:12. 1 Yohanes 4:12. Ya. Nih. Nih kalau aku ngaji Alkitab ini tak kasih merah-merah seperti aku ngaji Al-Qur'an. Nampak loh ada warna merah situ. Nampak? Nah, jadi supaya aku ngerti, makanya aku cepet nyari karena sudah tak baca. Ini tak baca ini berapa lama aku belajar Bible. Nih, nah. Ambil acak. Nih, mesti ada merah-merahnya. Ambil acak lagi. Nih. Nah. Jadi berpengetahuan dulu baru berbicara. Jangan berbicara tanpa pengetahuan. Kayak kon ngomong ora weruh ilmune, kamu bicara tapi tidak tahu ilmunya. Kalau orang Jawa bilang koyok ketek ditulup. Ya. Seperti kotek ditulup. Plonga-plongo, dikasih tahu mengong enggak dikasih tahu mengong gitu ya. Itu kalau orang berbicara tanpa ilmu. Tapi kalau dia berbicara atas dasar ilmu, dia punya pijakan-pijakan argumentatif yang jelas. Oke. 1 Yohanes 4:12. 4-nya ketemu, 12-nya. Ah, ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya pun sempurna di dalam kita. Aku nggak tahu kamu pernah ke gereja nggak sih? Pendetamu pernah mengkhotbahkan ini nggak sih? Apa kamu yang goblok? Ketika pendetamu khotbah kamu lolak-lolok tidur aja di gereja? Jangan begitu. Kalau kamu berangkat ke gereja, pendetamu menjelaskan ya kamu dengarkan. Begitu juga teman-teman Islam. Kalau berangkat khotbah Jumat sepertinya itu, jangan kamu khotibnya khotbah kamu tambah ngorok aja. Siapkan waktu, oh nanti mau Jumatan, hari ini jam 10 aku tidur setengah jam, nanti setengah 11 aku bangun, setengah jam mandi, jam 11 berangkat. Gitu. Jangan khotbahnya berangkat menyampaikan, khotibnya naik berangkat khotbah ke mimbar, kamu berangkat ngorok tidur. Ya ora oleh apa-apa kan. Jadi sama. Teman Kristen juga gitu. Kalau kamu ke gereja kamu harus tanggap. Apa nggak pernah? Ya, itu pendetamu menjelaskan ayat ini. Kalau nggak pernah undang aku, nanti tak isi khotbah di gerejamu. Ya, gitu. Aku baca sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Seorang pun tanpa kecuali berarti. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya pun sempurna di dalam kita. Oke. Itu ya, itu yang bisa aku sampaikan. Intinya tetap sama ya, intinya sama. Di sini tidak ada yang pernah melihat Allah. Ya, tidak ada yang pernah melihat Allah. Oke, sekarang kita sudah dibimbing Alkitab ya. Kalau teman-teman Islam aku tambahi Al-Qur'an. Kalau teman-teman Kristen kalau mau diterima ya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Berarti kamu perhatikan saja Keluaran 3:20, Keluaran 3:6, Yohanes 1:18, Yohanes 5:37, 1 Yohanes 4:12. Masuk ke dalam suatu kesimpulan, tidak ada yang pernah melihat Allah. Gitu loh ya. Tidak ada yang pernah melihat Allah, itu tidak ada. Ya, tidak ada yang pernah melihat Allah. Jadi kalau kamu taat sama
Alkitabmu, ya, kamu harus konsisten. Nggak ada yang melihat Allah itu, nggak ada. Nanti kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia melihat Allah, nah itu kamu tinggal ngomong, you bohongnya kebangetan gitu loh, ya. Masa you bisa melihat Allah gitu. Nah kemarin itu sebetulnya kalau kita baca komentar-komentar teman Islam dan Kristen itu sudah dijelaskan. Ketika teman Kristen menanyakan di mana Markus melihat Allah, dan sama teman Islam langsung dijawab, ya, di Markus 16:19. Kita lihat Markus 16:19. Ini juga Kristen bodoh ini mungkin nggak pernah baca Alkitab, dia kok nggak tahu di mana Markus melihat Allah, ya. Makanya entah Islam entah Kristen, aku beri sebuah ajakan belajar supaya ngerti, ya, supaya kok dialog enak gitu. Jangan kamu nggak ngerti apa-apa plunga-plungu kan, ya. Sebentar, Markus ini Markus ilingku ingatku 16:19. Coba kita lihat benar atau salah. Markus 16:19. Ini Lukas mundur. Benar. Markus 16:19. Oke, ini dia. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Itu Markus. Ini aku hapus ya. Sudah jelas kan? Ini aku hapus. Aku buat skemanya aja. Aku buat skemanya saja ya. Di perjanjian lama, perjanjian terakhir, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian baru, perjanjian baru. Oke, sudah ya. Aku bikin skemanya aja sekarang. Jadi Moses, ya, Moses, Yesus, ya. Nah ini Kanjeng Nabi Muhammad, ya, lewat Al-Qur'annya ya. Ini kalau aku dalam edisi Islam aku bilang Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa ya. Tapi aku kan mengambil perspektif kalian ya, makanya aku bilang Moses, Yesus gitu aja ya. Tapi seharusnya aku nggak boleh begitu. Kalau dalam perspektif keislaman aku menyebutnya Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa. Jadi ada sebuah kehormatan seperti ini, Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kalau kita garis, ini semua mengatakan Allah, ya, Allah itu tidak bisa dilihat dan tidak ada yang pernah bisa melihat Allah. Tidak ada ya yang pernah lihat Allah. Sekarang kita lari ke Lukas 16:19. Dia bilang Yesus itu naik, diangkat ke langit ya, maka duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya, bagaimana Lukas bisa berbicara secara geografis duduk di sebelah kanan Allah? Kanan, sebelah kanan Allah. Memangnya Lukas bisa melihat Allah? Tuh. Ini kemarin ditanyakan oleh teman Kristen dan alhamdulillah dijawab dengan tangkas oleh teman Islam. Ketika tanya, gimana Lukas melihat Allah? Yang ini ayat ini. Ini kan ayat ini ditulis oleh Lukas. Lukas menulis ya bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Kan berarti Lukas bisa melihat Allah. Kalau Lukas tidak bisa melihat Allah, bagaimana dia akan mengatakan Yesus di sebelah kanan Allah? Pertanyaannya sekarang, hebat mana antara Lukas? Sudahlah, kalau ini kan kalian tolak, ini Kanjeng Nabi Muhammad ini untuk teman-teman Islam aja lah ini. Ini yang kalian tolak. Sekarang gini aja, hebat mana antara Moses dan Yesus kalau dibandingkan dengan Lukas? Otoritatif mana? Moses mengatakan, Yesus mengatakan tidak ada yang bisa melihat Allah. Allah tidak pernah dilihat. Di sini Lukas ngomong bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Memangnya dia lihat Allah?
Tuh. Jadi kontradiksi ini yang harus kalian selesaikan. Bagaimana caranya menyelesaikan kontradiksi ini? Ini kontradiksinya nggak bisa dirukunkan. Ya, nggak bisa dirukunkan ini. Moses, Yesus, Allah tidak ada yang bisa melihat, atau tidak ada orang yang pernah melihatnya. Tetapi Lukas dalam ayatnya, dia mengatakan bahwa dia bisa melihat Allah. Kenapa? Ayatnya begini, duduk di sebelah kanan Allah. Loh, kalau dia nggak melihat Allah kan nggak tahu di kanan kirinya siapa. Ya, pernah kalian pikir nggak ayat ini? Ya, bagaimana Lukas mengatakan, sorry sayangku, bukan Lukas ini, sorry. Markus, sorry. Markus, Lukas juga tidak mengatakan. Ya, inilah kadang-kadang apa yang diucap, apa yang ditulis salah. Untung masih ingat. Markus. Nah, ini Markus nulis ini bagaimana dia bisa mengatakan narasi seperti ini kalau dia tidak melihat Allah? Itu masalahnya. Ya. Jadi kontradiksi kalian ada pada memilih antara pernyataan Moses dan Yesus yang mengatakan tidak ada yang pernah melihat Allah versus atau lawan Markus. Karena dalam tulisan Injilnya dia mengatakan Yesus ada di sebelah kanan Allah. Nah, memangnya dia bisa melihat Allah? Kalau nggak bisa, kenapa dia nulis ini? Adanya dia nulis ini berarti dia bisa pernah melihat Allah dong. Sudah jelas sebelah kanan Allah. Jadi objeknya itu bisa dia lihat, geografisnya kanan kirinya dia juga bisa lihat. Dulu. Sekarang kalian pilih mana? Pilih mengikuti Moses, Yesus, atau pilih mengikuti Markus? Nggak bisa. Mau dirukunkan seperti apa? Tuh. Berapa lama, Le? 37. Ya? Nggak bisa. Pilihan ada di antara satu kubu menerima Moses dan Yesus berarti menolak Markus, satu kubu menerima Markus berarti menolak Moses dan Yesus. Kacau gak itu? Ya. Kalian harusnya tanya, sumber data yang digunakan Markus ini dari siapa? Dari siapa dia dapat informasi ya bahwa Yesus di sebelah kanan Allah, atau memang dia bisa melihat Allah? Kan bisa saja dia tulis ini, peristiwa ini. Jadi ketika Yesus mau naik ke atas langit itu ya, apakah dia saksi mata? Apakah dia hadir di situ? Kalau tidak, berarti dia menulis cerita ini, dia punya sumber berita. Sumber berita ini siapa lagi dia? Kok hebat sekali sumber beritanya itu bisa melihat Allah. Runyam lagi kalau kita kembangkan di sana. Ini kritik yang aku ajukan. Bagaimana kekacauannya terjemahan-terjemahan yang ada, kandungan-kandungan yang ada, ya. Begini ini. Makanya aku tetap memberikan solusi. Mengkritisi tanpa solusi itu juga tidak lengkap, ya. Solusinya begini. Sekarang sudah jelas permasalahannya. Anda akan di kubu Moses dan Yesus atau di kubu Markus? Nggak bisa dua kubu ini disatukan, ya. Sekarang solusinya gimana? Nih, aku kasih tahu. Nah. Pertama, ya. Nih, pertama. Markus 16:19 ya. Itu harus dinyatakan palsu. Jadi ini ayat palsu. Memang kalau kita lihat di Five Gospel, tentunya teman-teman Kristen tidak menerima ya. Ini tertulis bold gini. Ya, apa ini? Hitam tebal. Artinya apa? Ini palsu. Ayat ini palsu. Dan memang ya, ayat ini berikut ke atasnya yang minum racun, kalau percaya Yesus ya minum racun maut tidak akan mati.
itu palsu. Dan aku sudah sampaikan kemarin ya, beberapa waktu yang lalu di videonya, ada setidaknya aku dapat informasi 2 pendeta yang mengatakan bahwa itu palsu. Karena ini di kodek-kodek yang lama tidak ada, ini ditambahkan kemudian. Jadi lihat kodeknya nggak ada, ya. Ini baran. Jadi atasnya di sini, di atasnya ini tentang minum racun tidak mati kalau percaya dengan Yesus. Yang berikutnya baru ini duduk di sebelah kanan Allah. Ini palsu semua. Di Kodek Sinaiticus ya, Vatikanus, silakan dicek di 2 kodek itu ya. Nanti ada Kodek Vatikanus, Sinaiticus, apalagi satu lagi kodek Alexandria atau apa gitu, lupa aku ya. Bisa dicek sana. Ini enggak ada. Itu satu sumber yang digunakan. Sumber lagi yang digunakan Five Gospel ya. Bukunya ada di bawah ya, di tumpuan buku. Aku sulit mau ngambil Five Gospel ya. Itu dijelaskan ini juga palsu. Ya. Dan tadi 2 pendeta yang mengatakan palsu. Ya, artinya itu ditambahkan. Tidak ada awalnya. Ya. Kalau tidak ada awalnya, makanya enggak usah bermimpi nanti Yesus datang lagi, orang naik aja, enggak kok. Oke? Tuh. Ini kalau kita anggap palsu ya. Sekarang bagaimana kalau kita anggap asli? Ya. Kedua, kalau Markus 16:19 kita anggap asli. Ini bagaimana? Kalau kita anggap itu ayat asli. Ya. Ada satu jalan yang aku kasihkan, ya, satu jalan yang aku kasihkan. Kalau itu mau dipertahankan asli, maka jalan lain tidak bisa tidak, itu harus dipahami sebagai bahasa metafora, bukan faktual. Tidak bisa tidak begitu, ya. Kalau dia asli, maka dia harus dipahami sebagai bahasa metafora. Ya, bahasa metafora. Maka dia tidak berbenturan dengan pernyataan Yesus dan pernyataan Moses. Karena Moses dan Yesus pernyataannya itu dalam edisi bahasa faktual. Dan sampai sekarang juga fakta, nggak ada yang bisa melihat Allah. Nah, sementara ini supaya tidak berbenturan, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, maka dia harus dipahami secara metafora. Itu jalan keluarnya. Tetapi lagi-lagi makanya ya, seberapapun kencang larinya ketidakjujuran, satu saat dia akan dilampaui atau disalib kalau orang Jawa bilang dengan kejujuran. Itu peribahasa. Ada ketidakjujuran, dia lari sekencang apapun, tapi satu saat dia akan disalib, dilampaui oleh kejujuran. Nah, sekarang kita buktikan. Ya. Oke. Kalau dianggap metafora, ada konsekuensi logis. Ya. Maka naik Yesus itu juga metafora. Nggak naik beneran. Kan aku sudah bilang kemarin, jangan kamu kira Yesus itu naik beneran seperti digambar begitu. Naik, itu kan lukisan. Gitu loh. Nah, sekarang sudah kita bahas kemarin, kalau memang Yesus naik dan diperingati, kenapa turunnya itu kok enggak diperingati, dan kapan turunnya? Terus ada yang komentator Kristen yang kebangetan, ngerti nggak sih turun sama lahir itu? Dia bilang kok lahir. Kelahiran itu Natal. Apakah ketika keluar dari gua Garba itu disebut turun gitu loh? Kalau ini aja nggak ngerti, bagaimana mau diajak diskusi lebih dalam? Kan jadi sulit gitu. Ya. Oke. Supaya tidak berbenturan ya, maka dia harus dikatakan metafora. Konsekuensi logisnya, maka Yesus naik ke langit itu juga metafora.
Karena Yesus naik langit metafora, nanti Yesus mau turun juga itu menjadi metafor. Aku sudah katakan berkali-kali dalam video tentang tidak ada kedatangan kedua ya, yang aku diskusi itu videonya sudah lama kita unggah. Itu wujud bagaimana supaya pengikut-pengikut Yesus itu membangun sebuah morality supaya tidak ambrol ketika mereka ditinggalkan sang pemimpin. Itu loh. Maka dibuatlah sebuah cerita Yesus naik nanti turun lagi. Itu sebuah penghiburan. Kan aku sudah bilang kemarin, khayal itu bisa membangun kita, bisa meruntuhkan kita. Masalahnya sekarang apa yang dihayalkan? Itu kemarin sudah kita bahas tentang Yesus berjalan di atas air. Itu pun begitu, Yesus berjalan di atas air itu metafor. Sekarang seandainya ada Yesus itu di depan kita, kita suruh berjalan di atas air, mesti tidak bisa. Ya. Itu metafora, Yesus berjalan di atas air. Aku ulangi sedikit supaya kalian paham lagi. Menjelaskan bagaimana konsekuensi berat yang harus kita tanggung ketika kita mau hidup di jalan lurus seperti jalan yang disampaikan Yesus. Itu loh. Jadi pengikut Yesus itu nggak gampang, nggak seperti orang di jalan tol gitu loh. Ada badai, ada gelap malam, ada ombak, tetapi apa kata Yesus? Tenanglah. Itu pesan yang mau disampaikan. Jangan kamu karena Yesus benar-benar jalan di atas air gitu. Orang melihat 1 kilometer aja kalau sudah malam kita nggak tahu. Ini malam hampir 5 kilometer. Bahkan kemarin kalau konversinya dirubah, mil laut menjadi mil darat, lebih jauh lagi itu. Apakah tahu jarak pandang kita gelap sejauh itu, terus itu kapal sedang oleng, kita terus ngejar sana? Kan nggak tahu. Ya. Oke. Di sini kalian akan menjadi tahu lagi bagaimana kitab suci itu juga mengajarkan kita dengan perumpamaan. Dan aku sudah jelaskan, Yesus sering mengajarkan tentang sesuatu dengan cara menyampaikan perumpamaan. Untuk teman-teman Islam juga harus cerdas. Ketika bicara surga, itu semua dalam perumpamaan. Itu nanti akan aku tekankan ketika aku menjelaskan surat An-Najm. Ya. Karena di sana ada surga ya, yang disalahpahami. Ya. An-Najm itu nanti levelnya kelas berat itu. Karena aku harus berhadapan dengan penafsir-penafsir klasik sejak zaman dahulu, yang katanya ke langit ketujuh lah, yang katanya gini lah, gitulah. Ya. Oke. Sudah jelas ya? Supaya dia tidak berbenturan maka metafora. Konsekuensinya kalau metafora berarti Yesus naiknya juga metafora, nanti turunnya juga metafora, ora tenanan. Karena itu sebuah jalan untuk membangkitkan semangat. Oke, itu solusi yang aku tawarkan ya. Sedangkan kalau dia dipertahankan begini 3, ini solusinya 2 ya. Kalau kamu mengambil 3 ya, Markus 16:19 itu asli dan faktual. Jadi faktual, Markus itu bisa melihat Allah, maka dia harus berbenturan dengan Moses dan Yesus. Tuh, tinggal pilih mana. Ini tak belah 2 begini. Ya. Pilih mana. Nih, ya. Solusi pertama, dia palsu, maka harus dibuang, dikeluarkan dari kitab suci. Posisi kedua, dia asli, maka dia harus dipahami secara metafora. Tapi konsekuensi logisnya, Yesus naik, Yesus turun, itu metafora, tidak faktual sungguh-sungguh. Ya, selesai dia di sini. Ada solusi 1, ada solusi 2, tinggal pilih. Kalau dipertahankan, Markus itu benar-benar asli dan dipahami secara faktual, maka dia harus berbenturan dengan Musa dan Yesus. Anda tinggal pilih, Anda lebih percaya terhadap apa yang disampaikan Musa dan Yesus, apa Anda lebih percaya bahwa Markus benar-benar bisa melihat Allah. Itu kajian kita, sampai ketemu ya. Dan ini tamat ya, Le. Ini tamat. Aku tutup, besok kita mengkaji topik yang lain. Ini tamat ya.
Amat sudah. Itu dari aku ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.